Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan berbagai nikmat yang diberikan, antara lain adalah nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, serta kepada umatnya yang setia dan patuh mengikuti risalah dan sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban dan tinggal menghitung hari kita akan segera masuk bulan Ramadan. Semoga kesempatan untuk menikmati Ramadan dapat kita maksimalisasi, dapat kita manfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, yakni menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa pesan takwa senantiasa diungkapkan khatib dalam setiap Jumat, yang berarti memberikan pesan bahwa takwa merupakan hal yang penting bagi seorang muslim untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, tidak akan lama lagi kalau masih diberikan panjang umur, kita akan memasuki bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat dan pengampunan serta jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kullu amalin kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azzi bihi. Semua umat manusia, semua amal umat manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ketika Allah sendiri yang memberikan pahala, maka tentu saja sesuai kehendaknya, bisa tidak terhingga hitungannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya
dan dia sendirinya akan mengganjarnya, merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung yang sangat intim antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menepati Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang muttaqi. Karena keistimewaannya Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menampakkan kerinduannya yang terungkap dalam lantunan doa beliau, Allahumma barik lana fi sya'bi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut Nabi Muhammad SAW tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya Ramadan bagi Nabi Muhammad adalah momen spesial yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa. Dalam satu riwayat, Aisyah menceritakan bahwa tidak ada bulan yang paling sering Rasulullah melakukan puasa selain bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban inilah Rasul lebih banyak melakukan puasa sunnah. Jamaah Rasulullah, jamaah sallallahu dan hadirin rahimakumullah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama yang perlu ditinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekadar karena ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari itu, yaitu mencari ridha Allah? Kita tahu bahwa Ramadan tidak semata-mata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat, momen tersebut juga beriringan dengan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatnya omset mereka. Momen jelang Lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan duniawi yang melalaikan? Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan atau pujian. Jamaah salat Jumat hadaniyakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah mengatakan bahwa agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan menyucikan diri dan dosa dan taubat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau, imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat terlepan, sebab jika hendak bertemu kawan saja, seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan rapi, apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan, sebulan penuh bulan Ramadan.
melakukan introspeksi diri, mengevaluasi diri atas semua perilaku yang telah kita lakukan, lalu memohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci ini dengan pribadi yang juga suci. Dengan demikian Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai ketulusan. Ramadan bukan semata ajang untuk menambah kualitas buat ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang. Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Pada bulan ini diturunkan Al-Quran yang berisi hudan atau petunjuk dan rahmah, kasih sayang, mengandung manfaat kebaikan yang banyak, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan sukacita. Mari kita isi Ramadan dengan berbagai kegiatan yang baik, salat tarawih, qiyamul lail, baca Al-Quran, zikir dan sedekah, serta berbagai amal soleh lainnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tekun berpuasa tapi mendapat kritik dari Rasulullah SAW sebagai orang yang hanya mendapatkan haus dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa ta'ab. Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu selain rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau siam secara bahasa bermakna imsak, yang berarti menahan. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebetulnya menjerumuskan. Di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar, pamer kekayaan, kebencian yang dipertontonkan hoak kemudian disebarluaskan, serta hujatan dan caci makian disasarkan kepada banyak orang. Semoga kita semua selamat dari akhlak tercela ini dan menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizina wal aminina wa adkhalna wa iyyakum min zu'ama ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu lana wa baraka alaina. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghiyakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.